Nisbah hadir. Hadir Pak. Faisal. Hadir Pak. Hendra. Hadir Pak. Oke. Nabila. Hadir Pak. Tina Bella. Hadir Pak. Pimpin doanya Faisal. Buat suaranya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Thank you, Faisal. Oke. Disiplin, beriman, bertakwa. English class? Yes. Yes. Ayo kita ulangi. Semangat. Semangat. Disiplin, Disiplin. beriman, Beriman. bertakwa. Bertakwa. English class? Yes. Yes. Thank you very much ya. Okay. We continue our discussion today. But before we continue our discussion, I want to sing a song about an anthem song. Ya. Sebelum kita lanjut lagi, saya ingin kita bernyanyi lagu kebangsaan dulu ya. Kita bernyanyi, we sing together about satu nusa, satu bangsa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3 ya. Sambil and hand your clap ya. Like this ya. Oke, we start together. Sing is begin. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. You know our discussion last week. Ada yang tahu pelajaran kita minggu yang lewat? Ada yang tahu? Siapa tahu? Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lewat? Who still remember our discussion last week? Oke, tidak ada. Pelajaran kita yang lewat itu mengenai congratulations. Our discussion last week is congratulations. What is congratulations? Apa itu congratulations? Ucapan selamat. Mengucapkan selamat. But today we continue our discussion is not about congratulations. Tapi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tidak mengenai ucapan selamat. But what? Tapi apa? Kali ini kita akan mempelajari yang tujuan pembelajarannya itu adalah bagaimana kita bisa menceritakan atau menggambarkan sesuatu kepada orang lain. Bagaimana kita menggambarkan sesuatu orang lain. Jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah I'm proud of Indonesia. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Jadi bagaimana kita ini mengatakan bahwa kita itu bangga sebagai orang Indonesia. Tentu kalau kita bangga punya, kalau kita bangga punya ibu, tentu kan kita bisa menceritakannya pada orang lain. Saya sangat bangga pada ibu saya. Ibu saya orangnya baik, perhatian, penuh keibuan, dan bertanggung jawab. Itulah kalau kita bangga kepada ibu kita. So now we are going to telling about I'm proud of Indonesia. Jadi sekarang ini kita berbicara bagaimana kita mengungkapkan rasa bangga kita kepada Indonesia. Siapa bisa bikin contoh? Karena kan sebagai bangsa Indonesia banyak tempat-tempat yang ada di Indonesia yang bisa kita banggakan, yang bisa kita ceritakan. Banyak hewan-hewannya, flora dan faunanya, tumbuh-tumbuhannya. Banyak juga tempat-tempatnya. Contohnya Danau Toba. Sebagai orang yang bangga terhadap bangsa Indonesia, kita bangga juga memiliki Danau Toba. Jadi kita bisa ceritakan Danau Toba itu. Dengan kita menceritakan Danau Toba itu sudah seperti menggambarkan. Ya. Itulah tujuan daripada pembelajaran kita. Jadi, oke, sekarang saya akan bagikan, tapi sebelum dibagikan, I want to divide you into 3 group. Ya, saya ingin bagi kamu menjadi 3 grup. Grup pertama itu Misbah
sama Nabila. Oke, come on, closer please. Dekatkan ya. Come on, closer. And the second group is Gary and Pinabella. Come on, closer please. And the third is Faisal and Sandra. Ya, oke. Oke, look at your paper. Tengok dulu kertasnya itu. Gambar pertama apa itu? Apa sih menurut kamu? Gambar pertama apa? Gambar pertama pemandangan, ya. And the second picture, what is that? Gambar kedua apa? Second picture what is that? Itu gambar orang. And the third picture, gambar ketiga apa? Hewan atau kelinci. And the fourth picture, what? What is that? Benda atau mangkok. Ya, sebagai kita, as we are as Indonesian, kita sebagai orang Indonesia, tentu kita harus bangga kan? Bangga bagaimana how we are to show our pride of Indonesia. Bagaimana kita menunjukkan rasa bangga kita terhadap Indonesia? Exactly, we have to able to describe what we see and what we are going to tell about what we are looking. Ya, jadi kita harus bisa menggambarkan apa yang kita lihat di Indonesia ini, menggambarkan. But that's not about painting. Tapi itu bukan maksudnya menggambar itu melukis. But this is oriented to elaborate who or what is life. Tapi ini apa itu social concept yang ada di descriptive text itu? Apa itu strukturnya? Dan apa juga itu unsur-unsur bahasa yang ada di descriptive text? Nah, what kind of language future on descriptive text? We have to know that. Apa-apa saja itu unsur-unsur bahasa yang ada di descriptive, kita harus tahu. That's why we are going to discuss about descriptive text. Ya, jadi itulah kenapa kita akan membahas mengenai as you saw in the paper. What picture is like? Seperti yang kamu lihat di kertas itu. Gambar apa itu? That's a picture of rabbit. Itu adalah gambar dari sebuah kelinci. Kan kita ada situ kelinci kan? Jadi we have to able to analyze what picture is there and what is life. Gambar apa itu dan seperti apa? We have to able to elaborate. Kita harus bisa menjelaskan itu sesuai dengan gambar yang kita lihat. Contoh seperti gambar yang kita lihat itu kelinci. Kelinci itu apa? Bagaimana menggambarkannya? Sesuai gambar itu contohnya warnanya putih, kupingnya besar, bulunya halus, ekornya pendek, kakinya ada 4. Dia suka makan sayur-sayuran atau rumput. Ya kan? Dia bukan binatang liar. Jadi sifatnya itu jinak. Seperti kita bisa gambarkan. Ceritain dulu. Si Devi itu Buat. si Devi itu baik orangnya, cantik, ramah. Ya. Kan bisa juga kita warna kulitnya ini, rambutnya ini, dia orangnya baik, umurnya sekian, sekolahnya di SMP Negeri 4 Satu Surga, ya itu.
Nanti kamu jangan cerita, saya punya teman loh, namanya Dedi. Saya senang nih orangnya. Oh iya ya? Kamu punya teman nama si Dedi? Iya. Coba ceritain dulu gimana orangnya. Kamu gak bisa ceritain. Jadi itulah gunanya. That's why how important we have to know about describing skills. Itulah gunanya. Bagaimana pentingnya itu kita memiliki kemampuan menggambarkan sesuatu. Ya, menggambarkan sesuatu ini adalah komunikasi yang sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. That's a commonly conversation that we found in our daily life. Itu adalah percakapan yang sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu dia. The dialogue is on your textbook. Please analyze it. Come on. Coba lihat dulu percakapan yang ada di bukunya itu. Ayo. Look at your dialogue on your textbook. Sudah ditengok percakapan yang ada di bukunya? Sudah. What are Edo and Benny talking about? What are Edo and Benny talking about? Apa yang Benny dan Edo cakapin? Apa? Finding Edo's notebook. Apa? Finding Edo's notebook. Finding Edo's notebook. Mencari buku notebooknya, mencari notebooknya Edo, betul. Ayo tekan dulu. Okay, now we are going to second group. Kita ke grup 2, ya. Akhirnya gue simpulin ya. Saya punya pertanyaan untuk grup 2, ya. What is Edo's purpose to describe it? Ya, what is Edo's purpose to describe it? Apa maksudnya Edo menggambarkan itu? Bukunya tadi. Apa? Siapa bisa jawab? Jawab dulu, tunjuk tangan dulu. Dari grup 2. Ya, coba. It's me to tell Benny his notebook is right. It's me To tell Benny to tell Benny his his notebook is right. is lying. Ya, betul. Ayo tekan dulu. Habis to be a speaker. Ayo. Mengamati dan menganalisa, saya dapat simpulkan bahwa sosial fungsinya menceritakan sebuah kelinci kesayangan. Lanjut, ya. Unsur bahasa deklaratifnya, her name is Bossy. Struktur teksnya, identifikasinya, my rabbit name is Bossy. Detail deskripsinya, kelinci warna coklat. Kelinci warna coklat bisa melompat, suka makan wortel dan sayur segar. Berdasarkan teks deskripsinya, berapa kaki kelinci? Saya dapat simpulkan bahwa kelinci itu memiliki 4 kaki. Siapa lagi mau bertanya? Ya. Berdasarkan deskripsinya, hewan apa Pak kelinci itu? Berdasarkan deskripsinya, saya dapat simpulkan bahwa itu adalah hewan mamalia. Sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kita, ada pertanyaan. Paham? Sudah. Jadi besok kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai teks deskriptif juga. Ya. Tomorrow we are going to discuss about descriptive text. But tomorrow we have to create a descriptive text. Yeah. Okay, thank you class. See you